Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Indrazani dari kelas 03 PI EE 001, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dari dosen pengampu Ibu Chandra Abdillah SPD MPD. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan dimudahkan segala urusannya serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke pembelajaran kooperatif, apakah teman-teman tahu apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil dengan struktur anggota yang heterogen sehingga terjadi saling ketergantungan positif, adanya tanggung jawab perorangan, dan komunikasi yang intensif antara anggota kelompok dengan tujuan memaksimalisir proses pembelajaran. Di video ini saya akan bahas salah satu pembelajaran kooperatif dengan tipe SAFI atau somatis, auditory, visual, dan intelektual. Dan yang saya akan bahas dari tipe ini adalah 1. Pengertian SAFI, 2. Unsur-unsur SAFI, 3. Prinsip-prinsip SAFI, 4. Langkah-langkah model pembelajaran SAFI, 5. Kelebihan dan kekurangan SAFI. SAFI, yang pertama, SAFI. Pengertian SAFI. SAFI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Terdapat 4 unsur dalam pembelajaran SAFI, yaitu somatis, belajar dengan bergerak dan berbuat; auditory, belajar dengan mendengar dan berbicara; visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan; dan intelektual, belajar memecahkan masalah. Yang kedua, unsur-unsur model pembelajaran SAFI. Yang pertama, somatis. Somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh. Belajar somatis berarti belajar dengan indera praba, kinestetis, praktis, melibatkan fisik dan menggunakan tubuh sewaktu belajar secara berkala. Meyer juga menguatkan pendapatnya dengan menyampaikan hasil penelitian neurologis yang menemukan bahwa pikiran tersebut di seluruh tubuh. Jadi dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pembelajaran somatis mereka menggunakan tubuh sepenuhnya. Yang kedua, auditory. Pikiran auditori lebih kuat dari apa yang kita sadari. Telinga bekerja terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi auditori. Dan ketika membuat suara sendiri dengan berbicara, maka beberapa area penting di otak pun menjadi aktif dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi saluran auditori yang kuat dalam diri pembelajar. Maka dengan cara mendorong pembelajaran untuk mengungkapkan dengan suara. Pembelajaran auditori merupakan belajar paling baik jika mendengar dan mengungkapkan kata-kata. Yang ketiga, visual. Ketajaman setiap orang itu kuat, disebabkan oleh pikiran manusia lebih merupakan proses citra dari prosesor kata. Citra karena konkret mudah untuk diingat, dan kata karena abstrak sehingga sulit untuk disimpan. Di dalam otak banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. Pembelajaran visual belajar paling baik jika dapat melihat contoh dari dunia nyata. Diagram, peta gagasan, icon, gambar, dan gambar-gambar dari segala macam hal ketika sedang belajar. Dengan membuat yang visual paling tidak sejajar dengan yang verbal, sehingga dapat membantu pembelajar untuk belajar lebih cepat dan baik. Yang keempat, intelektual. Intelektual adalah bagian dari yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, yang membangun dengan makna. Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran, sarana yang digunakan untuk manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan saraf baru dan belajar. Pada intelektual identik dengan melibatkan pikiran untuk menciptakan pembelajaran sendiri. Belajar bukanlah untuk menyimpan informasi, tapi menciptakan makna, pengetahuan, dan nilai yang dapat diperhatikan oleh pikiran belajar. Kemudian, prinsip-prinsip model pembelajaran SAFI. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran SAFI adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Kedua,
Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. Yang ketiga, kerjasama membantu proses pembelajaran. 4. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Kelima, belajar berasal dari mengejarkan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik. Yang keenam, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Ketujuh, otak citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Kemudian berikutnya, langkah-langkah model pembelajaran Safi. Langkah-langkah model pembelajaran Safi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar. Tujuan tahap persiapan adalah menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membagi kelas dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, membangkitkan minat motivasi siswa dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang B, tahap penyampaian, presentation. Tahap penyampaian mempunyai tujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Tahap penyampaian dalam belajar bukan sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan siswa untuk menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Fungsi tahap ini juga membantu pembelajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera dan cocok untuk semua gaya belajar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyampaikan materi dengan cara memberi contoh nyata, somatis, dan auditori. Kedua, dari contoh guru menjelaskan materi secara rinci, auditori. Yang ketiga, tahap pelatihan, practice. Tujuan tahap penelitian membantu siswa mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara, yaitu mengajak siswa berpikir, berkata, dan membuat mengenai materi yang baru dengan aktivitas pelatihan pengucapan sosial. Fungsi tahap ini adalah membantu pembelajaran mengintegrasi dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelatihan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan lembar soal untuk diselesaikan dengan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, meminta beberapa siswa mewakili kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaannya dan meminta yang lain menanggapi hasil pekerjaan temannya dan memberi kesempatan untuk bertanya. Yang ketiga, menilai hasil pekerjaan siswa dan meralat jawaban apabila terdapat kesalahan terhadap hasil pekerjaannya. Yang keempat, kemudian tahap selanjutnya, tahap penampilan, performance. Tujuan dalam penampilan hasil adalah membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajar tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penampilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi suatu evaluasi yang berupa lembar soal untuk mengetahui dan mengembangkan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa setelah pembelajaran somatis dan intelektual. Menegaskan kembali materi yang telah diajarkan, kemudian menyimpulkan dan memberikan PR atau auditori. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Safi. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran Safi. 1. Meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Yang kedua, ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih kuat karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak bosan dalam belajar. 4. Memupuk kerjasama dan diharapkan siswa menjadi lebih pandai dan dapat membantu siswa lain yang kurang pandai. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Keenam, mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan psikomotor siswa. Yang ketujuh, memaksimalkan konsentrasi siswa. 8.
siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. 9. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat dan berani menjelaskan jawabannya. Kemudian, kekurangan model pembelajaran Safi. Yang pertama, penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. 2. Karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kesulitan menemukan jawaban ataupun gagasannya sendiri. Kemudian untuk teman-teman, ini ada soal yang saya berikan. Soalnya seperti berikut. Kemudian kesimpulan. Model pembelajaran tipe Safi dapat saya simpulkan bahwa tipe ini harus melibatkan secara aktif seluruh anggota tubuh dan gerakan tubuh, panca indera dan intelektual untuk melakukan proses pembelajaran. Demikianlah video bahan ajar modul pembelajaran Safi atau somatis, auditori, visual, intelektual ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.